Inilah tujuan gue jelajah Malaysia Timur, gengs. Menginjakan kaki di Pulau Sebatik, tanah perbatasan negara Indonesia dengan Malaysia. Di episode kali ini, gue mau menceritakan bagaimana perjalanan menuju perbatasan dihentikan oleh tentara perbatasan, melihat rumah yang berdiri di tanah Indonesia dan Malaysia, hingga merasakan kuliner Pulau Sebatik yang antik, burger yang isinya ikan-ikanan, gengs. Hehehe. Penasaran kan? Tonton videonya sampai selesai ya, gengs. Ini Malaysia, ini Indonesia, ini Malaysia, ini Indonesia. Pagi gengs, ini gua keluar dari hotel tepat jam 6.30 karena takut ketinggalan boot lagi buat menuju ke Sebatik. Pagi ini habis hujan, gengs. Semalam kayak hujannya. Ini masih basah. Banyak orang jalan kaki. Lari-lari naik sepeda. Nah, ini Tawau Ferry terminalnya, gengs. Kalau mau penundukan ke sini, cuma karena gue mau ke Aji barang Sebatik nggak bisa lewat karena dia kapal ferry, kapal gede gitu. Gue harus pakai boot kecil. Pokoknya kalau mau naik boat itu dari terminal ferry Tawau nih lurus terus. Nanti sampai di ujung tuh ada pasar ikan, nanti belok kiri di pojokan ada nih. Nanti ke kanan udah masuk aja. Nah, ini gue di depan pasar ikan, lurus aja sampai mentok, nanti belok kiri ujung sana, gengs. Nah, ini gue udah di boot, gengs. Bentar lagi jalan. Kita lihat nanti dari sini ke sana berapa jam. Gue pikir tadi udah nggak ada, ternyata masih banyak. Jadi nanti kalau lo mau ke Sebatik, ke Haji Kuning itu nanti naiknya dari yang sebelah kanan. Lo masuk ke terminal samping pasar ikan itu nanti ada sebelah kanan, gengs. Oke, sekarang kita menuju ke sana. Dari Pelabuhan Tawau menuju Haji Kuning, naik speedboat warga Sebatik, gengs. Ini jalur paling cepat untuk menuju ke rumah dua negara, sekitar 15-20 menit saja. Kurang paham juga sih, gengs, jalur ini sudah dilegalkan atau belum ya? Yang tahu boleh komen di bawah ya, gengs. Tapi yang jelas, kamu akan ketemu dengan tentara perbatasan Malaysia yang patroli di tengah lautan dan tentara perbatasan Indonesia yang berjaga di pos perbatasan Pulau Sebatik, gengs, yang akan memeriksa paspor kita. So, jangan coba-coba masuk secara ilegal ya, gengs. Nanti kamu bisa ketangkep. Dan yang jelas, speedboat serta jalur Tawau Haji Kuning ini sangat membantu dan memudahkan masyarakat kedua negara ya, gengs, untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kalau belum resmi, semoga jalur ini segera diresmikan, gengs. Nah, kira-kira seperti inilah kondisi lautan jalur speedboat dari Tawau menuju ke Pulau Sebatik, gengs. Nah, ini daratannya udah kelihatan, gengs. Ini udah ada tanah. Mungkin di depan sudah akan turun sih. Ini baru berapa? 15 menitan lah. Inilah tujuan utama gue jelajah Malaysia Timur, gengs. Menginjakan kaki di tanah Pulau Sebatik, perbatasan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Nah, tadi gue turunnya dari situ, dia pelabuhannya di sini, pelabuhan itu. Untuk batasnya di sini. Nah, di sini ada pelintas batas wajib lapor. Tadi gue juga izin dulu buat rekam-rekam di sini karena ini kan ada dua negara ya, sangat sensitif, takutnya kenapa-kenapa. Bang, boleh nanya-nanya nggak sih, Bang? Mas, dengan Bang siapa, Bang? Hamzah. Bang Hamzah sama Bang? Bang Iqbal. Asli sini kan? Saya asli Sulawesi, Pak. Oh, kalau Bang? Kalau saya asli Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Sudah lama di sini? Sudah kurang lebih 9 bulan, Pak. 9 bulan.
Nah kalau batasnya di mana sih Bang, Malaysia Indonesia tuh? Di sini Pak, patok batas di sini patok 3 namanya. Heeh. Kalau di sebelah sana ada bendera dua negara, Malaysia Oke. Indonesia. Berarti tengah-tengahnya di sebelah sana ya? Iya. Di sini juga ada wisata perumahan dua negara di sini. Perumahan dua negara. Berarti kalau ke sini udah masuk Indonesia ya? Oh. Kalau di sini Indonesia, ini Malaysia. Oh. Kan ini ada sungai nih Bang di depan nih. Kalau seberang sana masuknya apa? Itu juga Malaysia. Oh, oke. Kalau sini Indonesia. Tapi kan banyak warga kita juga di sana. Di Oh. Sungai. Oh gitu. Karena kan pengukuran sebelah tanah. Oh, tapi keluarga negaranya yang tinggal di sana Indonesia. Tapi tanahnya secara administrasi masuk Malaysia ya. Oh gitu. Iya saya pernah dengar sih, karena memang ini kan dulu peninggalan yang dari Belanda sama Inggrisnya itu ya. Jadi warisannya memang mengikuti aturan yang ada, gengs. Gitu. Di sini gimana Bang kondisinya Bang? Sini aman aja Pak. Aman aja ya, aman aja. Di sini ada apa aja sih Bang, peninggalan-peninggalan selain apa rumah dua negara atau apa, ada tugu apa gitu? Kalau di sini ada tugu patung Garuda. Di mana Sana tuh? tuh? Di arah Pancang. Di Bancang. Iya. Oh, oke. Nah, guys, gue tadi udah ngobrol-ngobrol. Kita menuju ke apa? Rumah dua negara di mana Bang? Sini Pak. Dari samping sini. Iya. Alamannya. Oh ini nih. Iya. Oh oke. Oke. Masuk aja kan ya? Silakan Ke masuk. sini. Oke. Thank you ya Bang. Dorong ya Pak. Oh iya siap. Itu ada tulisan Farsi. Oh. Kasih bentukan kan. Oh iya. Nah ini berarti kepemilikannya punya siapa? Sudah dibeli? Enggak milik orang juga. Tapi udah tidak ditinggali ya? Enggak ada. Oke. Untuk wisata gitu. Oke, baik. Saya mau masuk ke. Nah ini gengs rumahnya. Dia pagarnya merah putih. Gue mau masuk dulu. Kuncai. Ini ada kotak amalnya gitu. Kalau lo mau masuk ke sini, better ngasih bebas sih. Ini 2.000, tapi kalau mau ngasih lebih nggak apa-apa. Kita isi ini ya. Di sini dulu aja. Ini tamu-tamu yang datang ke sini. Jadi sebenarnya ini tuh rumah warga, gengs. Warganya sih kayaknya katanya warga Indonesia, warga negara Indonesia. Tapi karena ini dijadikan tempat wisata, jadi warga yang memiliki rumah ini tinggalnya di samping. Entah itu dikasih pemerintah atau gimana ya. Jadi ini benar-benar khusus jadi tempat wisata gitu. Biasanya banyak banget orang yang datang ke sini. Ini lagi nggak ada orang, nggak ada pengunjung sama sekali. Jadi rumahnya tidak terlalu besar, sederhana kecil tapi mengandung banyak makna aja. Ini ruang tamunya, ada TV-nya, ada foto-foto presiden, wakil presiden, TNI, penjaga perbatasan. Ini ada kamarnya 2. Pas masuk sini, nah, Malaysia. Nah, ini batasnya nih, gengs. Sebelah kanan gue ini Indonesia, sebelah kiri gue ini Malaysia. Jadi batas tembok ini, jadi kaki gue nih ada di 2 negara nih, Indonesia dan Malaysia. Perbatasannya ini, Indonesia sebelah sini bagian depan, Malaysia sebelah sini bagian dapurnya. Ini Malaysia, ini Indonesia, ini Malaysia, ini Indonesia, ini Malaysia, ini Indonesia, gengs. Oke. Ini ruang makan, bendera Malaysia, Perdana Menteri Malaysia. Nah ini Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Apa nih? Jadi gengs, rumah dua negara ini berada di Desa Haji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Rumah ini berbentuk rumah panggung dengan material bangunannya didominasi oleh kayu.
Pemilik rumah ini adalah Hajah Hajera binti Saing, seorang warga negara Indonesia. Dan saat ini rumah dua negara ini tidak ditempati lagi, gengs. Sengaja dijadikan semacam museum atau tempat khusus untuk wisata. Sementara sang pemilik tinggal di rumah lainnya yang lokasinya tak jauh dari tempat ini, gengs. Dari rumah perbatasan ini gue menuju ke patok perbatasannya, gengs. Di depan ini katanya ada patok perbatasan. Ini masih masuknya Indonesia. Ini rumah-rumah Indonesia yang ada di Sebatik ini. Ini rumah-rumah Indonesia. Nah, perbatasannya ada di depan sini, gengs. Ini patok perbatasannya. Kalau tadi rumahnya itu dijadiin museum. Kalau ini depan gue nih patok perbatasannya. Patok perbatasan Indonesia Malaysia. TP02 mau ke Malaysia dulu. Sudah sampai. Oh iya, Ibu. Mau ke Indonesia lagi ya, balik lagi. Sampai lagi. Mau ke Indonesia lagi, Malaysia lagi. Indonesia. Nah, jadi ini di belakang gua nih persis, di tempat gua berdiri ini patok perbatasannya, guys. Jadi kalau ke kanan ini Malaysia, ke kiri Indonesia. Oh, di sini ada tempat makan juga. Dan katanya sih dua mata uang berfungsi, soalnya laku. Jadi mau pakai ringgit, mau pakai rupiah di sini bisa. Ini ada warung juga di depan gua, ada warung-warung gitu. Patok perbatasannya. Di depan gue itu ada pos penjagaan. Jadi kalau mau keluar masuk harus izin dulu. Tadi aja gue mau kesini tuh izin dulu karena takut sensitif ya, gengs. Nah, ini suasana di kawasan Sebatik, gengs. Sebatik ini bagian Indonesianya, bagian Malaysianya ada di sebelah sana. Jadi kalau mau keluar masuk Indonesia Malaysia, karena beneran ini perbatasannya daratan, jadi harus ada izin pos dulu. Jualan apa, Kak? Saya mau beli dong. Yang enak apa? Semua enak. Oh, semua enak. Oke lah kalau begitu. Aku mau nyobain dong. Ini khas makanan mana? Malaysia. Malaysia. Oh ya, ini apa ini? Burger kampung namanya. Oh, burger kampung, gengs. Kita coba. Pakai sambal nggak sih? Nggak ada sambalnya, nggak pakai sambalnya. Ini apa? Enggak saus lah. Pedas sambal. Oh, itu bukan sambal. Ini tak ada sambalnya nih. Nggak ada. Dia sudah memang begitu. Sudah memang begitu. Gengs, ini burger kampung ya. Ini isinya apa? Sardin, bilis sama timun. Sardin, bilis sama timun. Nungguin ya. Ini nggak ada sambalnya nih, Kak? Nggak ada, nggak pakai sambal ya. Memang kayak gitu. Ini ukurannya segini, khas Malaysia. Malaysia. Ini yang jual kakak orang mana? Orang Indonesia, tapi warga punya KTP ya? Oh, tapi ini tinggalnya di Indonesia. Jadi, gengs, sebenarnya beberapa rumah juga ada di administrasinya, maksudnya patoknya wilayahnya Malaysia ya. Cuman hanya satu doang gitu loh, gengs. Kan nggak mungkin ya orang Malaysia tiba-tiba satu rumah doang di sini. Hanya saja rumah yang di depan tadi itu dia yang dijadikan museum karena memang rumah yang paling lama di sini katanya, yang pertama kali dibangun. Jadi kakak ini nih rumahnya juga di Malaysia, tapi pakainya KTP Indonesia. Nggak tahu nih jadi. Berapa? Sudah, bentar. Aku makan dulu ya, bentar bang. Udah. Boleh sih. Ini apa sih? Ini ada air ada. Saya mau es aja. Ya. Nah, di sini musim apa, Bang? Saya lihat ini durian, Pak. Oh, durian. Ya. Mahal-mahal nggak di sini durian? Ada yang harga 30-an, 25 Oh, kilo itu. oh per kilo. Oh, udah dikupas gitu ya? Belum, Pak. Oh, belum.
Gengs, ini gue lagi ada di Pulau Sebatik. Ini mau menuju ke Tugu Garuda. Tadi sudah di perbatasan, udah izin sama TNI, pos perbatasan. Ini menuju ke Tugu Garuda. Sama Bang siapa Bang? Azizan. Bang Azizan. Warga negara Indonesia kan? Ya, waduh. Sekarang gue menuju ke Tugu Garuda dan PLBN Sei Pancang, gengs. PLBN itu pos lintas batas negara. Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya ya, gengs. Pulau Sebatik itu adalah satu daerah yang berada di perbatasan negara Indonesia dan negara Malaysia. Jadi secara administratif, pulau ini dikuasai oleh dua negara, gengs. Sebatik bagian selatan dikuasai Republik Indonesia dan Sebatik bagian utara dikuasai oleh Kerajaan Sabah, Malaysia, gengs. Nah gengs, ini Tugu Perbatasan Garuda Perkasa. Ini dibangun sama marinir. Jadi ini banyak jenis patoknya gengs, macam-macam. Ada di tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Nah itu untuk jarak-jaraknya yang berlaku. Jadi menyesuaikan jaraknya. Sepertinya sih gitu, gue kurang paham juga. Tugu Garuda Perkasa ini lokasinya berada di Desa Seberang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Tugu dengan tinggi 2,5 meter ini salah satu ikon di daerah tapal batas Indonesia, gengs. Konon katanya pembangunan Tugu Garuda Perkasa ini tidak didukung oleh bupati saat itu, gengs. Makanya biayanya hasil swadaya masyarakat setempat loh, gengs, yang diinisiasi oleh Kapten Marinir Suherman dan beberapa camat setempat. Hingga akhirnya diresmikan oleh Wakil Bupati Nunukan pada 17 Agustus 2012. Kira-kira beginilah kondisi jalan raya di Pulau Sebatik, gengs. Menurut kalian gimana nih, gengs? Ada perbedaan nggak ya dengan daerah di Indonesia bagian lainnya? Sekarang kita lanjut ke PLBN ya, gengs. Ini baru ya? Lalu belum diresmikan. Oh, belum diresmikan. Apa? PLBN, Pusat Lintas Batas Negara ya? Ya. Nanti jadi pelabuhan ini. Ini sudah jadi pelabuhan bang. Kan di sana ada pelabuhan, kalau tamu Ketarakan lewat sini. Oh, tapi khusus ke Tarakan. Ya. Cuman kalau nanti diresmikan bisa jadi Ke Malaysia juga. ya, kapal yang ke Sulawesi itu bisa di sini. Oh, bisa ke Tawau juga berarti ya? Bisa lah. Tapi ada jembatan nggak yang ke sana nggak? Ini jembatan bang. Jembatan tembusnya nggak? Nggak sampai Malaysia, soalnya dilarang. PLBN atau Pos Lintas Batas Negara adalah sebuah pos dan tempat pemeriksaan perlintasan keluar masuk manusia dan barang antara dua negara, gengs. Tujuannya yaitu untuk mencegah masuknya individu yang tidak diinginkan dan untuk mencegah masuknya barang-barang yang ilegal, gengs. Guys, jadi itu pelabuhan ya bang ya? Ya, pelabuhan Sebatik. Pelabuhan Sebatik di sini, guys. Kalau pelabuhannya sudah aktif, sudah difungsikan sudah lama, tapi office-nya yang di depan tuh PLBN-nya masih belum diresmikan ya? Ya bang. Pasti kalian masih ada yang bertanya-tanya ya, gengs. Kenapa sih satu pulau bahkan satu kampung kok bisa terbagi menjadi dua negara? Jawabannya, karena sebelum merdeka, Indonesia dijajah oleh Belanda, sedangkan Malaysia dijajah oleh Inggris. Jadi, sesuai dengan perjanjian Konvensi London 1891, di mana semua wilayah Sebatik yang dahulunya dikuasai oleh Belanda, diwariskan ke Indonesia, dan semua wilayah Sebatik yang dahulunya dikuasai oleh Inggris, diwariskan ke Malaysia, gengs. Karena supir speedboatnya sudah nelpon dan sudah nungguin, jadi kita langsung balik ke pelabuhan tadi, gengs, untuk kembali ke Tawau. Secara administrasi ini tanah Malaysia ya? Iya. Tapi mungkin karena sedikit ya, jadi yang Iya. nempatin orang Indonesia. Iya. Sebenarnya perbatasannya di depan situ Iya. kan? Ini perbatasan ini patok. Ah, ya ini patoknya di sini. Ini maksudnya Malaysia Malaysia, tanahnya. iya. Tapi kata identitasnya Indonesia. warga negara Indonesia. Kalau bayar di sini makanya pakai apa? Bisa rupiah, bisa ringgit. Bisa dolar. Boleh. Oke, saya makan dulu bentar. Iya. Oke, bentar, Bang. Oke, guys, ini gue mau balik karena ditungguin duitnya. Makan buru-buru. Oke. Gue juga mau ke Sempurna, takut gak kebagian bus. Bismillah. Oke. Balik sih. Oh, balik sudah. Kakak dari mana? Sini aja. Oke, Jo Bang. Oke. Oh, jasnya mana? Pojok Tugu.
yang Garuda tuh. Oh iya ke sana. Sebelum ulang. Bye batik. See you next time. Gua bakal kesini lagi sih. Kayak mau nginep nanti. Lah suasana gitu nih. Ya ini Haji Kuning guys. Tadi dia minta izin juga sama di pondok kita udah. Ada tuh hari yang tak balik. Sekarangnya nih, tapi ya bagus sedikit. Ada yang satu tuh petugas tuh. Ya Allah. Ini udah memang. Nah, kita menuju pulang guys. Menuju ke Tawau lagi. Karena gua tadi startnya dari Tawau. Pulau Sebatik udah bagus lah, jalanannya juga udah bagus, ramai juga. Karena memang karakter dari perumahan warganya juga berbeda. Kalau di Tawau itu dia bentuknya rata-rata di Malaysia, jadi dia kayak berbentuk distrik-distrik gitu, kayak berkumpul gitu satu area. Nah kalau di Tawau, kalau di Sebatik ini dia kan nunukan ya. Ini sama kayak di Indonesia pada umumnya, rumah warganya ya berbaris kayak gitu. Jadi nggak berbentuk kayak di Tawau gitu. Seru banget gitu. Waktu pulang menuju Tawau, di tengah perjalanan sempat di stop sama tentara perbatasan Malaysia, gengs. Dicek paspor dan ditanyain dari mana mau kemana. Tapi aman terkendali sih, gengs. Karena gue masuk Malaysia via imigrasi dan legal, gengs. Oke gengs, ini gue baru check out tadi jam 12 kurang 15. Sekarang menuju ke terminal bus mau ke Sempurna. Gue belum tahu sih berapa bayarnya, tapi ini gue lagi nungguin Maxim. Habis itu ke terminal baru cari bus yang menuju ke Sempurna. Kita on the way di sana. Lumayan loh. Nah gengs, ini gue udah di mobil mau menuju ke terminalnya bus yang menuju ke Sempurna. Jadi ada bus tapi kayak minivan bang ya? Ya, minivan ya, mobil kecil ya? Ya, minivan. Oh iya, minibus minivan kayak gitu gengs. Sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh dari hotel, tapi lumayan kalau jalan kaki. Panas pula bang ya? Panas. Panasnya. Panas nih. Berapa hari ini? Iya. Oke gengs, kita menuju ke sana gengs. Pagi hujan ya? Enggak. Hujan tahu? Iya kah? Ya. Bener Dia hujan. di sini, orang Iya. saya nginep di sini. Iya. Kamu kesiangan berarti bangunnya. Bisa juga awal.